Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Eh, Mari kita mulai pembelajaran biologi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, di kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan apa yang sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah masuk di semester 2, artinya kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan materi di semester 2, kemudian kita juga sudah masuk di bab pertama di semester 2 ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan untuk materi biologi di semester 2, yaitu masih berkaitan dengan ekosistem. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana konsep tentang komponen-komponen penyusun ekosistem, mulai dari komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi. Yaitu berkaitan dengan interaksi antar komponen ekosistem. Begitu. Ya, silakan dipersiapkan buku catatan dan alat tulisnya. Bisa dipersiapkan buku catatan dan alat tulis. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, sangat penting untuk mencatat apa yang ada di atau yang saya jelaskan hari ini, kayak gitu. Nah, kita masuk ke materi. Jadi interaksi antar komponen ekosistem. Tapi sebelum kita masuk ke itu, kita harus tahu dulu apa itu interaksi, kayak gitu. Jadi kata pertama yang perlu kita ketahui yaitu tentang interaksi. Apa itu interaksi dulu? Jadi interaksi itu secara garis besar adalah hubungan saling mempengaruhi, kayak gitu. Jadi hubungan saling mempengaruhi dan pastinya ada yang dipengaruhi, kayak gitu. Jadi kalau interaksi antar komponen dalam ekosistem itu adalah hubungan saling mempengaruhi antar makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun juga manusia. Jadi interaksi antar komponen ekosistem dapat merupakan interaksi antara biotik dengan biotik, biotik dengan ataupun biotik dengan abiotik. Jadi karena kemarin sudah belajar tentang komponen abiotik itu apa, komponen biotik itu apa. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana komponen antara komponen biotik satu dengan komponen biotik yang lain nanti berinteraksi, kayak gitu. Nah, kalau dalam ekosistem, interaksinya itu terdiri atas yang pertama interaksi antar komponen biotik dan yang kedua adalah interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, kita masuk yang pertama yaitu interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik yang lain dulu, kayak gitu. Jadi kalau interaksi antara komponen biotik dan biotik yang lain itu dibagi menjadi 3. Nah, ini silahkan diperhatikan. Ini konsep dasar yang harus kalian ketahui. Jadi kalau komponen biotik dengan biotik itu ada yang pertama adalah interaksi antar organisme, di mana dalam kata kuncinya semua makhluk hidup itu selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Ya gitu. Jadi tidak mungkin kayak gitu makhluk hidup berdiri sendiri, kayak gitu. Kemudian tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu yang lain sejenis atau lain jenis, baik individu dalam satu populasi ataupun individu-individu dari populasi lain. Ini konsep yang harus kalian ketahui dulu, konsep awal kayak gitu. Di mana dalam satu ekosistem itu tidak akan terlepas dengan yang namanya saling bergantung dengan satu sama lain, kayak gitu, dari individu satu dengan individu yang lain. Nah, nanti akan memunculkan yang namanya interaksi antar organisme. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya interaksi antar populasi, kayak gitu. Jadi antara populasi satu dengan yang lain itu selalu terjadi interaksi secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu komunitasnya, kayak gitu. Nah, ini. Nah, barulah yang ketiga adalah ada yang namanya
interaksi antar komunitas, di mana interaksi antara komunitas itu cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme saja, tapi juga adanya nanti kita akan belajar yang namanya aliran energi dan aliran makanan kayak gitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut kayak gitu. Tapi kita akan bahas satu persatu mulai dari interaksi antar organisme kayak gitu. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu interaksi yang antara komponen biotik dan biotik. Yang pertama adalah interaksi antar organisme. Ya, kita lanjutkan kembali. Yang pertama tadi kita akan bahas tentang interaksi antar organisme. Jadi kalau interaksi antar organisme itu ada 3. Nanti secara umum ada 3. Nanti sebetulnya ada lumayan, cuma kita akan bahas 3 ini. Yang pertama adalah netral, kemudian ada predasi, kemudian ada simbiosis. Jadi kalau simbiosis itu nanti kita akan bahas yaitu tentang mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan amensalisme kayak gitu. Mulai yang pertama adalah apa itu interaksi netral. Jadi untuk netral itu artinya hubungan tidak saling mengganggu antara organisme dalam habitat yang sama kayak gitu. Yang bersifat tidak menguntungkan atau tidak dan tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi kata kuncinya dalam hubungan antar organisme itu yang pertama dari netral ini adalah tidak saling mengganggu. Jadi ya sudah berjalan sendiri-sendiri kayak gitu. Misalnya apa? Hubungan antara capung dengan sapi itu kan capung yang tidak mempengaruhi sapi, sapi juga tidak mempengaruhi capung. Kemudian ayam dan kucing ya gitu kan. Mereka tidak, artinya memang dalam habitat yang sama, cuma tidak saling mempengaruhi kayak gitu loh. Ini tidak, ayam tidak dirugikan dengan keberadaan kucing, kucing tidak dirugikan dengan keberadaan ayam kayak gitu. Itu yang namanya hubungan netral. Nah, kemudian ada yang namanya predasi. Nah, kalau predasi itu kata kuncinya apa? Adanya hubungan antara mangsa dengan pemangsa atau predator kayak gitu. Jadi hubungan ini sangat erat kayak itu. Dimana kalau misalnya tanpa ada mangsa, ya predator juga tidak dapat hidup kayak gitu. Sebaliknya kalau misalnya tidak ada predator, nanti populasi mangsa ini akan meningkat dengan pesat kayak gitu. Makanya fungsi predator itu sebagai pengontrol dari mangsa ini. Biasanya contohnya misalnya apa? Singa dengan mangsanya yaitu misalnya kijang atau rusa. Kemudian kalau kita lihat di sawah-sawah kayak gitu kan ada banyak kandang burung hantu. Nah, dengan tikus. Itu apa tujuannya kayak gitu. Jadi petani itu sengaja di sana dikasih kandang burung hantu supaya tempat tinggal burung hantu untuk biar memangsa tikus-tikus yang ada di sawah itu. Namanya kan dengan menangani hama tikus di sawah dengan memberikan predator asli dari tikus itu sendiri kayak gitu. Sehingga apa? Ya populasi tikus akan terkontrol. Jadi tidak merusak tanaman dari petani. Kalau misalnya tidak ada burung hantu, yang terjadi sekarang kan seperti itu. Dikasih burung hantu di sawah supaya menghalangi pertumbuhan populasi tikus, tapi justru malah burung hantunya diburu sama manusia. Akhirnya apa? Tikus ya merajalela kayak gitu. Yang rugi siapa? Petani lagi kayak gitu. Itulah yang terjadi. Nah, itulah yang namanya hubungan dari predasi itu seperti itu. Jadi adanya predator dan yang dimangsa atau pemangsa dan yang dimangsa kayak gitu. Nah, itu untuk yang predasi. Nah, kita bahas selanjutnya adalah untuk simbiosis. Nah, apa itu simbiosis? Yaitu bentuk hubungan interaksi yang erat antara dua individu atau spesies yang berbeda jenis. Kayak gitu. Jadi bisa nanti simbiosis itu nanti bentuknya ada 4 ini. Yang pertama nanti ada mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan amensalisme. Apa itu mutualisme?
Apa itu mutualisme? Ya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk mutualisme, macam-macam simbiosis. Macam-macam simbiosis kita semuanya mungkin sudah belajar, kita sudah pernah membaca atau apa untuk macam-macam simbiosis ini. Jadi untuk simbiosis yang pertama ada yang namanya simbiosis mutualisme, di mana hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis saling menguntungkan kedua belah pihak atau saling menguntungkan dari keduanya. Itu yang dinamakan simbiosis mutualisme. Kata kuncinya apa? Saling menguntungkan. Ini ya, kata kuncinya ini ya, saling menguntungkan. Contoh dari bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Itu kan bakteri Rhizobium itu dapat hidup atau tempat hidup dari akar kacang-kacangan. Akar kacang-kacangan dapat menerima suplai nitrogen yang dihasilkan dari Rhizobium kayak gitu. Kemudian ada bunga dan lebah, di mana bunga akan terbantu. Misalnya keuntungannya bunga kan dapat terbantu untuk proses penyerbukan. Nah, untuk lebah akan mendapatkan madu kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Ini. Nah, kemudian ada yang namanya hubungan antar spesies berupa parasitisme. Apa itu parasitisme? Adalah hubungan antara organisme yang berbeda spesies bila salah satu organisme hidup pada organisme yang lain dan mengambil makanan dari hospes inang sehingga bersifat merugikan inangnya. Dengan kata lain, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan, itu yang namanya parasitisme. Yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Contohnya apa? Plasmodium dengan manusia, di mana nanti manusia ketika Plasmodium kan untung dia bisa hidup di manusia, tapi ketika hidup di manusia, manusia kan dirugikan dengan adanya penyakit kayak gitu. Kemudian Taenia saginata atau cacing pita dengan sapi. Biasanya sapi ketika ada Taenia saginata di dalam tubuhnya, ini kan diuntungkan dengan bisa hidup di tubuh sapi. Tapi bagi sapi itu akan merusak atau menghasilkan penyakit pada sapi kayak gitu. Kemudian kita sudah tahu contohnya benalu dengan pohon inang atau pohon yang ditempeli kayak gitu. Biasanya menyebabkan pada pohon itu nutrisinya kurang sehingga ya tidak cepat tumbuh atau bahkan bisa mati kayak gitu untuk benalu. Kemudian penyakit Anopheles atau nyamuk Anopheles dengan manusia. Nah, ini kan dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, kayak gitu. Inilah yang disebut parasitisme. Jadi yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Itulah parasitisme. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada yang namanya komensalisme, di mana hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk sebagai sumber makanan. Artinya gini, kata kuncinya adalah salah satu spesies itu diuntungkan dan salah satu yang lain itu tidak dirugikan kayak gitu. Tapi tetap misalnya dari satu spesies dengan spesies yang lain itu ada interaksi kayak gitu, ada bentuk yang namanya tetap dipengaruhi, cuma yang satu tidak dirugikan kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan komensalisme. Contohnya apa? Anggrek dengan pohon yang ditumpangi, entah itu pohon kelapa atau pohon apa. Kayak gitu kan nggak mempengaruhi. Anggrek itu hanya menempel, tidak mengambil makanan atau apa. Tidak mempengaruhi entah pertumbuhan dari pohon yang ditumpangi atau apa, itu tidak, artinya tidak dirugikan kayak gitu. Kemudian ikan hiu dengan ikan remora itu kan kecil ya, bisa mengikuti hiu itu loh. Supaya apa? Ikan hiu dengan adanya ikan remora ya tidak merasa terganggu. Tapi bagi ikan remora, dia akan mendapatkan perlindungan dengan ikan hiu itu. Artinya tidak ada yang berani memangsa ikan remora. Nah, kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan simbiosis komensalisme. Nah, kemudian ini ada satu lagi namanya amensalisme. Jadi, kalau amensalisme itu adalah interaksi antara berbagai jenis makhluk hidup dengan salah satu dirugikan, sedangkan yang lainnya itu tidak mengalami perubahan apapun.
Jadi kalau amensalisme itu yang salah satu dirugikan, sedangkan yang lain itu tidak mengalami perubahan apa-apa gitu. Jadi kebalikan kebalikan dengan komensalisme. Jadi yang salah satu itu dirugikan, sedangkan yang lain itu tidak mengalami perubahan apa-apa. Kayak gitu. Nah, kalau bedanya dengan parasitisme kan yang satu dirugikan dan yang satunya lagi diuntungkan. Kalau ini ya tidak dirugikan, yang kedua yang lainnya tidak mengalami perubahan apa-apa. Contohnya apa misalnya? Ketika ada rumput, ini rumput ya, jadi ditanam di bawah naungan pohon mangga yang rindang. Ini bukan rumput Jepangan ya. Jadi ada rumput ditanam di naungan pohon mangga yang rindang. Nah, kemudian akan mati layu karena tidak terkena sinar matahari. Artinya rumput ini kan dirugikan dengan pohon mangga ini. Sedangkan pohon mangga ya tidak ada pengaruh apapun, tidak dirugikan, juga tidak mendapatkan keuntungan. Itulah yang dinamakan dengan amensalisme. Ini amensalisme. Gitu ya. Ini macam-macam simbiosis seperti itu. Nah, kemudian kalau selanjutnya adalah kita masuk ke interaksi antar populasi. Jadi interaksi antar populasi nanti ada dua, yaitu aleopati dan kompetisi. Apa itu aleopati? Aleopati itu merupakan interaksi antar populasi bila populasi satu menghasilkan zat dapat menghalangi tumbuhnya populasi yang lain, kayak gitu. Itulah yang dinamakan dengan alelopati. Jadi contohnya misalnya di sekitar pohon walnut atau juglan ini jarang ditumbuhi tumbuhan yang lain, karena tumbuhan ini akan menghasilkan zat yang toksik atau beracun bagi tumbuhan yang lain, sehingga ya tidak ada tumbuhan yang lain yang bisa hidup di bawahnya. Itulah yang dinamakan alelopati. Nah, kalau contoh lain yaitu misalnya kalau kalian tahu nanti kalau belajar tentang jamur, jadi ada jamur yang namanya jamur penicillium. Itu dapat berguna sebagai antibiotik, di mana makan menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Nah, itu salah satu bentuk alelopati seperti itu. Jadi pertumbuhan populasi yang lain itu akan terhambat dengan adanya populasi yang lain yang hidup di sekitarnya, karena populasi yang lain itu biasanya menghasilkan zat tertentu yang yang menghalangi atau menghambat tumbuhnya populasi yang lain gitu. Nah, kemudian ada yang namanya kompetisi. Jadi kompetisi itu merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Ya, itu secara konsep seperti itu. Kompetisi. Nah, kompetisi tadi contohnya misalnya apa? Persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. Kan sama-sama keduanya, atau antara populasi kambing dan sapi itu kan sama-sama makanannya kan rumput. Nah, terjadi antara kompetisi antara kambing dengan sapi ini untuk memperebutkan makanannya, yaitu rumput itu. Kemudian persaingan hewan jantan memperebutkan wilayah atau pasangan, kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan kompetisi. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah interaksi antar komunitas. Kita kemarin sudah belajar tentang komunitas. Jadi secara konsep kan kemarin kita bahas adalah komunitas adalah sekumpulan populasi atau mungkin yang berada di suatu daerah yang saling berinteraksi atau komponen biotik dalam suatu ekosistem. Itulah yang dinamakan komunitas. Misalnya apa? Kayak gitu, ada komunitas sawah dan sungai. Komunitas sawah dan sungai. Jadi interaksinya bentuknya seperti apa contohnya? Jadi misalnya kalau komunitas sawah itu disusun oleh bermacam-macam organisme, misal padi, kemudian belalang, kemudian burung, ada populasi ular, gulma. Nah, komunitas sungai itu terdiri dari apa? Populasi ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dekomposer, seperti itu. Nah, ini kan punya masing-masing populasi masing-masing pada setiap komunitasnya, ya, antara komunitas sawah dan sungai. Nah, antara komunitas sungai dan sawah ini terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien atau
nutrien itu kandungan mineral dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme dari kedua komunitas tersebut. Sehingga bentuk interaksinya apa? Ya, antara sungai dan sawah itu terjadi interaksi perputaran nutrien tadi, perputaran mineral, di mana misalnya ada zat-zat atau mungkin zat-zat tertentu itu nanti masuk ke sawah sehingga membuat sawah lebih subur dan lain-lain. Dan keduanya saling berpengaruh. Itu yang dinamakan interaksi antar komunitas. Jadi akan terjadi interaksi antar komunitas. Nanti yang kita bahas nanti adalah mungkin cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan satu organisme, dua organisme, tapi juga adanya namanya aliran energi dan nanti rantai makanan. Nanti kita akan bahas lebih detail berkaitan dengan aliran energi dan rantai makanan kayak gitu. Nah, ini mungkin penjelasan berkaitan dengan interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Ada 3 tadi. Yang pertama interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, dan interaksi antar komunitas. Nah, kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Apa itu? Jadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik ini akan yang namanya nanti membentuk ekosistem. Jadi ekosistem secara umum nanti kan bentuknya adalah interaksi. Nah, hubungan antara organisme dan lingkungannya yang menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Jadi kalau misalnya ada hubungan antara komponen biotik ini organisme dengan lingkungan artinya abiotik, itulah yang dinamakan nanti aliran energi. Selain aliran energi di dalam ekosistem terdapat juga struktur tingkat trofik. Nanti ada tingkat trofik, ada keanekaragaman biotik, ada siklus materi. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang tingkat trofik, keanekaragaman biotik, dan siklus materi ini. Nah, dengan adanya aliran interaksi-interaksi di atas ini, ada aliran energi, tingkat trofik, atau siklus materi, itu menjadikan suatu ekosistem itu dapat mempertahankan keseimbangannya kayak gitu. Jadi kalau kita pikirkan kayak gitu di alam ini kayak gitu, di ekosistem itu kan sebetulnya kan semuanya itu diatur atau diciptakan oleh Allah. Itu kan berupa keseimbangan yang teratur. Sudah diatur atau sudah diciptakan oleh Allah untuk membentuk suatu keseimbangan di dalam muka bumi ini. Nah, ciri khas dari ekosistem itu jadi terjadi keseimbangan kayak gitu. Nah, makanya ketika ada kerusakan suatu ekosistem itu biasanya terjadi karena tidak seimbangnya suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Ya, kayak gitu. Jadi interaksinya itu lebih kompleks, artinya di mana satu individu yang lain itu ketika dalam suatu atau mungkin dalam satu lingkungan itu juga akan membentuk satu keseimbangan, di mana ketika tidak seimbang ya pasti akan ekosistem itu akan mengikuti dengan perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan yang baru. Itulah bentuk interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang nantinya akan membentuk ekosistem kayak gitu. Nah, itu untuk yang kedua kayak gitu. Nah, sebelum itu mungkin ada ya, kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan nanti silahkan di WA Bapak atau mungkin langsung japri di komen atau di grup kayak gitu. Silakan disiapkan kayak gitu. Jika ada yang mau ditanyakan. Sebetulnya hari ini kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan macam-macam ekosistem. Cuma karena memang untuk waktu, jadi nanti kita bahas untuk
macam-macam ekosistem di pertemuan selanjutnya kayak gitu. Baik, saya kira cukup untuk pembelajaran biologi pada hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan melalui WA atau mungkin bisa melalui kolom grup atau mungkin komen di GCR, silahkan. Jadi untuk hari ini kita hanya bahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Nanti untuk lebih lanjut silahkan dipersiapkan untuk mempelajari tentang aliran energi, kemudian rantai makanan, dan juga tingkatan trofik untuk minggu depan. Nanti untuk macam-macam ekosistem kita bahas di akhir saja karena memang cukup banyak bentuknya. Nanti kita akan bahas setelah kita pelajari semuanya. Ya gitu, saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.